Ya, waduh, ini walaupun saya udah rasanya dianggap lebih tua gitu ya, tapi saya jadi tercerahkan banget nih sama materinya Mbak Nia ya. Baru paham pertama tadi tentang bahwa karir itu ya bukan soal pekerjaan ya Mbak ya, ternyata ya. Bukan hanya soal gue mau jadi fashion designer gitu ya, atau gue mau jadi stylist di sini gitu. Ternyata nggak cuma itu, bahwa karir itu, nih teman-teman ini menarik banget, bahwa karir itu ya sedang kita jalani saat ini, bahkan ketika kita menginjakkan kaki di kuliah dan melakukan proses untuk lulus. Itu tadi tahapan pertama ya, yaitu aspirasi, dan itu salah satu tahapan penting ternyata ya dalam karir kita. Menemukan diri tadi. Ah, ini ada satu pertanyaan nih Mbak. Kalau boleh banyak tanya, Mas, saya pengen banyak tanya sebenarnya. Mengenal diri itu tadi penting ya ternyata ya, itu akan berhubungan dengan motivasi kita. Salah satunya mungkin teman-teman bisa nanya ke diri, kenapa sih kok gue males banget kerjain tugas, kenapa sih kok saya nggak punya motivasi apapun gitu ya dalam ngerjain ini itu. Mungkin itu salah satunya ya, belum mengenal diri ya Mbak ya ternyata ya. Mhm. Dan Wow, nah ini ya semakin maksudnya karena masih muda gitu ya, jadi emang exposure pada hal-hal eksplorasi banyak. itu kan masih belum ya gitu ya. Kalau mungkin Betul. Morin kan udah pengalaman ngerjain ini, ngerjain apa, terus tahu oh ini kayaknya pas buat saya, ini enggak. Nah ini teman-temannya memang baru gitu ya, baru Iya, harus mencoba dulu untuk tahu pas apa enggak gitu ya. betul. Banyak mungkin niru akhirnya ya, ini kayaknya bagus, ini kayak bagus. Nah, ini Mbak, bagaimana sih sebenarnya ya indikasi ketika atau tanda-tanda ya bahwa kita itu sudah bisa mengenal diri kita sendiri gitu, mengenal diri kita dengan baik. Biasanya apa aja tuh Mbak? Em, Sebenarnya ini berproses gitu ya, tapi tanda-tandanya itu kita lebih lebih tenang gitu ya biasanya. Hmm. Jadi nggak panikan gitu ya, secara Hmm. sederhananya. Kalau misalnya tadi punya tugas yang maha berat gitu ya, kan tugasnya susah banget gitu. Mungkin orang yang nggak kenal dirinya sendiri tuh misalnya mungkin tugas 2 minggu gitu ya, mungkin dia akan menemukan dirinya seminggu tuh nggak ngapa-ngapain dulu gitu. Oh, iya iya. Apa ini? Mungkin lebih banyak Mengeluhnya gitu ya. ngeluhnya gitu. Ini apa sih tugasnya terlalu bla 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 gitu. Nah, mungkin orang yang sudah tahu bahwa oh cara kerja dia adalah misalnya gitu ya. Aku memang pertama itu pasti butuh waktu untuk nggak suka dulu gitu. Ini mungkin aku pada diriku sendiri gitu ya. Dari dulu kalau dikasih tugas sebenarnya diperintah gitu ya. Mungkin aku Ya, orang yang tidak suka diperintah. Jadi ketika diperintah itu pasti kayak pasti denial dulu gitu ya. nggak mau dulu. Tapi kemudian tahu ya, oh memang itu memang diberikan aja waktu untuk protes dulu gitu ya. Tapi kemudian ketika tahu ya udah berapa lama sih, memang waktunya ya jangan lama-lama gitu ya. Jadi biasanya saya besoknya gitu mungkin oh ya masuk akal sih perintahnya. Jadi mencari reasoning dulu untuk kita punya motivasi. Oh Bangkit lagi. kayaknya memang perlu kulakukan sih, karena kalau enggak ABCD gitu ya. Akhirnya ya saya lakukan dan kemudian dilakukannya dengan baik pula gitu. Nah, mungkin salah satu itu ya apa namanya Tanda-tanda tadi. nggak panik dan kemudian nggak memilih lari atau nggak memilih nggak ngapa-ngapain, itu yang stuck itu kan yang kemudian berbahaya gitu ya. Kita jadi nggak bisa kemana-mana gitu. Nah, ya itu benar banget ya. Mungkin itu salah satu cerminan dari kedewasaan diri berarti ya Mbak ya, memahami oh saya tuh memang harus gini dulu baru begini, setelah itu nanti begini gitu ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih ngerasa kayak nggak tahu gitu ya, atau masih terbawa-bawa arus, nah mungkin perlu bertanya kepada diri gitu ya. Mungkin saya harus lebih mengenal diri saya dulu gitu ya, memahami diri saya tadi yang dipaparkan. Pertanyaan berikutnya ini berkaitan sama karir. Sebenarnya kalau untuk menentukan karir nih ya, itu ada batas nggak? Maksudnya tuh sebaiknya kapankah gitu? Adakah waktu-waktu khusus yang memang harusnya tuh umur segini sudah mengetahui, atau sebenarnya atau bukan karir ya, atau profesi mungkin ya? Gimana tuh Mbak? Ya, sebenarnya untuk realistisnya ini ya, biasanya setelah kuliah baiknya kita tahu apa yang mau kita lakukan gitu ya. Tapi juga realitas yang lain adalah tidak semua orang itu punya kemampuan untuk segera tahu gitu ya. Jadi ada orang-orang yang memang dari kecil mungkin ya dia dibesarkan dengan nilai-nilai
yang mungkin memang udah diarahkan gitu. Nah mungkin dia bisa aja pas kuliah itu udah inilah ya, alurnya tuh udah ada ya. lancar Oh, aja, di udah kuliah habis ditetapkan itu gitu. apalagi udah ada gitu ya. Tapi ada juga memang yang modelnya itu exploring dulu. Jadi menurutku sih nggak ada ininya ya, nggak ada fixnya harus kapan. Yang penting adalah ketika kita mau selesai dalam satu tahapan kayak kuliah gitu ya, sebelum selesai kuliah kita udah tahu kita mau ngapain gitu, tidak nunggu lulus dulu lalu kemudian bingung mau ngapain gitu. Nah itu salah satunya kan soal pekerjaan, merencanakan, paling tidak kita tahu kita tuh mau mencoba kerja apa dulu sih yang kita mau gitu ya. Mungkin kasih waktu tadi ya 3 tahun gitu ya untuk exploring. Nah setelah itu mungkin kita jadi lebih tahu, kayaknya pekerjaan jenis ini aku kurang suka gitu, dan jenis yang lain kayaknya menarik. Nah mungkin dia mencoba lagi di tahap berikutnya untuk pekerjaan yang lain, atau mungkin pekerjaan yang lebih spesifik gitu. Bisa jadi kan dia menemukan spesifikasi di dalam interest awalnya gitu ya, jadi lebih expert di bidang fashion khusus apa gitu misalnya gitu. Nah itu tidak ada ininya sih, tidak ada batasan khusus gitu ya, profesi ya harus ditemukan seperti apa gitu. Kalau jadi pengalaman saya sendiri tuh ya karena saya ini ya kerjanya nggak bisa yang lama gitu ya, jadi 3-5 tahun pasti pergi kemana lagi. Nah, explorer pokoknya ya Mbak Nia nih. Ya jadi sebenarnya nggak ada masalah kita mau explore sesuatu setelah kita kuliah gitu ya, dari sini ke sini, tapi yang penting kita harus tahu sebelum selesai tahapan tersebut ya Mbak Nia ya. Maksudnya gue mau kemana atau saya mau kemana itu sebaiknya sebelum tahapan itu selesai kita sudah harus memahami atau mengetahui ya, jangan kayak belum tahu. Oke. Wah ini bekal buat teman-teman yang sedang TA ya, walaupun sedang TA mungkin udah ada yang kepikiran nih setelah ini saya mau ngapain gitu ya. Itu salah satu hal yang bisa teman-teman lakukan. Mungkin itu dulu tadi pesannya sih saya nangkep banget tuh, pahami diri, pahami potensi untuk hidup lebih bermakna. Itu tadi asik banget tuh ya. Kalau mau hidup bermakna gitu ya itu pahami diri mungkin untuk lebihnya ya.